Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Modesta Fatem. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4A. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang terencana dalam penyampaian materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi ini tidak hanya dijalankan oleh siswa saja, tapi juga guru sebagai tenaga mengajar. Tujuan dari strategi pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang terencana dalam penyampaian materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi ini tidak hanya dijalankan oleh siswa saja, tetapi juga guru sebagai tenaga pengajar. 1. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 3. Mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. 4. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar merupakan suatu kebutuhan. 5. Memperoleh hasil belajar siswa yang tinggi. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran. 1. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran di mana guru memiliki peran yang dominan, sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang disajikan oleh guru. Dalam strategi ini, proses penyampaian materi dilakukan oleh guru secara lisan kepada siswa agar dapat memahami dan menguasai materi pembelajaran secara optimal. 2. Strategi pembelajaran inkluri. Beberapa dengan strategi pembelajaran ekspositori. Dalam strategi pembelajaran inkluri, siswa memiliki peranan yang lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan definisi strategi pembelajaran inkluri itu sendiri, yaitu strategi pembelajaran yang memberikan ruang pada siswa untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran. Apa itu artinya? Siswa tidak hanya menerima penjelasan saja dari guru, tetapi juga berupaya untuk menemukan inti dari materi pembelajaran secara mandiri. Adapun tujuan dari strategi pembelajaran ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. 3. Strategi pembelajaran berbasis masalah (SPBM). Selanjutnya ada strategi pembelajaran berbasis masalah yang juga bisa digunakan guru saat mengajar di kelas. Strategi pembelajaran berbasis masalah ini sangat cocok digunakan bila guru ingin siswa tidak hanya mengingat materi pembelajaran, tetapi juga dapat memahaminya dengan baik. Mengembangkan kemampuan menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang dimiliki siswa dalam kondisi tertentu, dan mengetahui adanya perbedaan antara fakta dan pendapat. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu permasalahan. Adapun konsep dasar strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Awalnya digunakan dalam lingkungan militer, namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah suatu cara pandang dalam melihat dan memahami situasi pembelajaran.
Terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. B. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam menyampaikan bahan agar tujuan atau kompetensi dasar tercapai. B. Konsep dasar strategi pembelajaran. Menurut Mansur 1991 terdapat 4 konsep dasar strategi pembelajaran. 1. Mengidentifikasikan serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntunan dan perubahan zaman. 2. Mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. 3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menuaikan kegiatan mengajar. C. Pengelompokan strategi pembelajaran. 1. Pengelompokan Gane dan Briggs. Kedua, pakar ini mengelompokkan strategi pembelajaran menurut dasarnya menjadi 5 macam. A. Pengaturan guru dan peserta didik. B. Struktur event dan pengajaran. C. Peranan guru peserta didik dalam mengolah pesan. D. Proses pengolahan pesan. E. Tujuan-tujuan belajar. 2. Pengelompokan Bradshaw dan Marshall. Pengelompokan ini lebih komprehensif dibandingkan dengan pengelompokan Gane dan Briggs sebagaimana yang diuraikan di depan. A. Klasifikasi model-model interaksi sosial. B. Klasifikasi model-model pengolahan informasi. C. Klasifikasi model-model personal humanistik. D. Klasifikasi model-model modifikasi tingkah laku.